Salam dan salam, jumpa kembali kita dalam ibadah live streaming di GBI CC Latu Menten, Minggu 15 November 2020. Tidak terasa kita sudah ada di minggu yang ketiga, bulan yang ke-11. 2 minggu lagi kita masuk dalam bulan Natal. Hari ini saya bisa boleh menjumpai seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI CC Latu Menten. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus? Sehat-sehat selalu? Amin. Diberkati selalu keluarga di GBI CC Latu Menten. Bahkan buat saudaraku yang saya kasihi yang lain yang mungkin baru bergabung bersama kami di channel YouTube GBI CC Latu Menten dan juga di Facebook GBI CC Latu Menten. Selamat beribadah bersama dengan kami di GBI CC Latu Menten. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom bagi kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
jadi bukti kebesaran-Mu. Semua tepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menang
saudara. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, Pujian yang terbaik naikkan pujian, belenggu dimakamkan, mujizat dinyatakan. Praise our Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan Tak ada kerajaannya. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Everybody make some noise. Mari sama-sama nyatakan. Tak tertandingi, Come on. tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Tak tertandingi, tak ada
Bapak Ibu, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saatnya bagi kita bersama-sama untuk mendoakan anak-anak kita, karena kita tahu bahwa anak-anak kita adalah titipan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam mendidik, dalam membentuk, dalam membangun mereka, dalam membentuk karakter mereka. Kita perlu namanya doa. Perlu Tuhan terlibat di dalam kehidupan mereka. Adik-adik dimanapun berada, salam bagi adik-adik semua. Salam Pak Pendeta. Saya hanya nonton Pak Pendeta lewat TV. Gak apa-apa, udah bangun ya, sudah sarapan, sudah bangun doa belum? Saya rasa ada yang masih tidur. Papa mamanya pukul pantatnya dulu. Bangun-bangun mau didoakan Pak Pendeta. Yang sudah bangun, yang sudah mandi, gosok gigi, yang sudah sarapan, dekatin papanya, mamanya, dan peluk mereka Bapak Ibu. Kita satu hati dalam doa. Adik-adik mau didoakan ya? Ikutin papa dan mama dan tutup matanya. Ya, mari kita satu hati untuk mendoakan anak-anak kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Sebelum kami dengarkan kebenaran firman-Mu, kami datang kepadamu Bapa untuk sama-sama kami rindu dan membawa anak-anak kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya akan keterbatasan kami dalam mendidik, dalam membentuk mereka, dalam membina mereka. Namun kami percaya akan kuasa-Mu, lawatan-Mu, hadirat-Mu. Di altar-Mu kami mempertaruhkan mereka, di hadirat-Mu kami membawa mereka. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, rohnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa yang Kau pegang mereka dengan tangan kanan-Mu selalu memberikan kemenangan. Mari Bapa yang Kau selalu menuntun langkah hidup mereka. Dari sejak kecil kami tetap berdoa dan menyerahkan dan pertaruhkan, karena kami tahu, percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu menyertai anak-anak kami. Saat ini kami sama-sama baik hamba-Mu dan semua keluarga yang ada. Kami sama-sama bersatu hati Bapa dan berdoa buat mereka. Ulurkan tangan-Mu dan jamah dan berkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub boleh melimpah dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami menjadi anak yang sehat. Anak-anak kami menjadi anak yang berhasil. Anak-anak kami menjadi anak yang beruntung. Tuhan selalu mengawal mereka. Keluar masuk mereka dijaga oleh Tuhan. Mereka selalu ditolong dan mereka selalu dimampukan oleh Tuhan. Jika Tuhan hari ini yang Kau jumpai dalam kehidupan anak kami ada yang lemah tubuhnya, kami berdoa saat ini Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami boleh melihat anak-anak kami boleh mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Yesus, Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Nyatakan terus kuasa-Mu bagi anak-anak kami. Segala kutuk yang diucapkan oleh kami baik orang tua maupun orang lain yang mungkin membuat mereka terkutuk, kami cabut itu semua dalam nama Yesus. Kutuk keturunan, kutuk apapun kami hapuskan itu semua, karena kami adalah orang merdeka. Anak-anak kami merdeka dari segala kutuk apapun, dan Tuhan selalu memagari mereka dari bakteri, virus, corona apapun. Kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Sehat walafiat selalu anak-anak kami. Berkati orang tua yang mendidik dan membina mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati bisnis mereka, berkati usaha mereka. Setiap tangan yang selalu melakukan pekerjaan mereka, berusaha mereka, berbisnis mereka, melayani, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua diberkati karena kami percaya berkat Tuhan atas rumah tangga kami, berkat Tuhan atas bisnis kami, seluruhnya diberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan anak-anak kami dan orang tua yang ada, yang mendidik dan membina mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Adik-adik yang sekolah minggu sudah disiapkan live streaming juga di jam 11.15. Adik-adik boleh ikuti Kakak Rianita. Salam bagi kita semua. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah.
kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Diciptakan kaus tunduk gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendoakan anak-anak dan saatnya bagi kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya berharap hari ini saya bisa menjumpai seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Lato Menten. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat semua, aman-aman selalu dan diberkati Tuhan. Amin. Kita akan mulai dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan buat teman-teman yang mungkin juga baru bergabung bersama kami di pemberitaan firman Tuhan di channel YouTube GBI WC Lato Menten, di Facebook GBI WC Lato Menten maupun di channel YouTube KMTT, kami berharap saya bisa menjumpai Bapak Ibu kita semua ada dalam keadaan sehat semua. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sebagaimana di bulan ini tema yang kita akan bahas adalah Aku Berharga. Bulan November ini saya ngangkat tema adalah Aku Berharga karena temanya ada 5 minggu. Kita sudah temukan kenapa Raja Daud pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai dengan 9 berbicara tentang kita ini berharga, atau dalam pasal itu kenapa berbicara tentang berharga, karena di situ menulis 5 alasan. Yang pertama adalah karena Tuhan ingat kepada kita, karena Tuhan mengindahkan kita, karena Tuhan membuat kita hampir sama seperti Dia, dan karena Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat, karena Tuhan membuat kita berkuasa. Lalu di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, tanggal 1 November kita sudah bahas siapakah kita sehingga kita diingat oleh Tuhan. Kita temukan ada 4 alasan dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah mengerti tentang 4 alasan itu. Alasan yang pertama adalah karena kita ini dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua adalah karena kita ini dibuat dengan tangan Tuhan sendiri.
Yang ketiga, karena di dalam hidup kita ini ada nafasnya Tuhan. Dan yang keempat, mata Tuhan selalu mengawasi kita. Itu adalah kenapa Tuhan mau mengingat kepada kita. Dan minggu lalu tanggal 8 kita sudah bahas tentang siapakah kita sehingga Tuhan mengindahkan kita. Dan sehingga Tuhan mengindahkan kita dalam konteks Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-1-9, konteks Tuhan mengindahkan Daud. Kenapa Tuhan mengindahkan Daud? Karena ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena Daud memiliki iman. Amin. Karena imannya Daud, maka Tuhan mengindahkan Daud. Yang kedua, karena karakter Daud, maka Tuhan mengindahkan Daud. Amin. Dan hari ini kita masuk pada topik yang ketiga atau subtema yang ketiga, yaitu siapakah kita sehingga Tuhan membuat kita hampir sama seperti Dia. Amin ya. Hampir saja kita persis seperti Allah. Nah, apa maksudnya dan kenapa Tuhan itu menciptakan kita? Nah, saudara yang saya kasihi, untuk mengerti ini saya selalu ingin supaya memberikan kita temukan sebuah definisi untuk kita mengerti bersama tentang ayat ini, untuk kita mengerti apa maksudnya dan kenapa dibuat hampir, kenapa tidak buat sama tapi kenapa buat hampir. Nah, kata kuncinya di hampir. Kata kunci dalam ayat ini adalah hampir sama. Tidak sama tapi hampir. Nah, dalam konteks ayat di Mazmur pasal ke-8, sebelum kita mulai, saya berharap supaya kita membaca ulang lagi di Mazmur pasal yang ke-8 ini, ayat yang ke-1-9. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit buatan tanganmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang kau tempatkan. Apakah manusia, ini ayatnya kita, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saya ulangi di ayat yang ke-5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Allah itu membuat kita tidak sepenuhnya seperti Allah. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di ayat ini, antara kita dengan Allah ada perbedaan. Dia yang menciptakan kita memiliki keutamaan yang luar biasa. Keutamaan Tuhan seperti apa? Dia yang menciptakan kita, Dia adalah Allah yang maha segalanya. Amin. Itu bedanya kita dengan Tuhan. Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia maha hadir, Dia maha sempurna. Dia buat semuanya itu dengan hal yang luar biasa. Dia maha, sedangkan kita tidak mungkin seperti Dia. Dia hari ini ada di sini, besok dan dimanapun Dia akan hadir. Seluruh dunia ini Dia ada, kita terbatas. Itu sebabnya kita hampir sama, kita tidak sama seperti Dia. Kenapa? Karena kita buatan tangannya. Dia itu kekal, Dia itu tidak ada umurnya sampai kapan, Dia ada dalam kekekalan. Sedangkan kita ada batasan umur. Alkitab bilang 70, kalau 80 itu kemurahan Tuhan. Dia sudah 80, oma-oma, kemurahan Tuhan itu. Amin ya. Nah, terbatas, Dia kekal, Dia sempurna. Tidak ada kecacatan dalam kita, cacat. Kita kurang. Dia tidak ada kejelekannya, kita ada kejelekannya. Dia tidak
pernah dibatasi oleh ruang, waktu dan gerak. Kita masih dibatasi oleh ruang, waktu dan gerak. Hari ini saya masuk ke kamar, saya nggak bisa keluar dari kamar ini. Kamar ini saya harus punya kuncinya baru saya. Tuhan tidak. Tidak dibatasi. Lu mau kunci bagaimanapun dia tetap keluar. Nah, saudara, itulah beda. Kenapa? Maka kata kuncinya di sini adalah hampir sama. Nah, kesamaan kita dengan Tuhan. Tuhan Alkitab juga bilang gini, kesamaan kita dengan Tuhan seperti apa? Alkitab bilang begini, Tuhan itu sabar. Kita juga sabar. Itu bisa kita lakukan. Tuhan itu kasih, maka kita bisa mengasihi. Amin ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan seperti Tuhan. Tuhan itu mengasihi, maka kita pun bisa mengasihi. Tuhan itu sabar, maka kita pun bisa sabar. Tuhan itu baik, maka kita pun baik. Amin ya. Saudara yang saya kasihi. Nah, ada perbedaan dan ada kesamaan. Nah, perbedaannya adalah dia yang berkuasa, maka dia melakukan segala-galanya. Kita manusia adalah terbatas. Nah, apa maksud kata definisi hampir sama? Kata kunci dalam ayat ini adalah kata hampir sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa kata hampir itu sama dengan kurang sedikit, tidak lama lagi, dekat menjelang. Atau kurang sedikit lagi kita bisa sama seperti kurang sedikit. Maka kan perikopnya bilangnya manusia hina, berarti ada kekurangannya. Ada kurangnya. Lalu yang kedua, menurut Kamus Bahasa Asli dikatakan sedikit, nggak banyak. Tuhan membuat kita sedikit sama, tidak banyak samanya, sedikit. Yang kedua adalah Tuhan membuat kata hampir itu sementara. Kita hidup ini memang sementara, sedikit. Tidak seperti Tuhan yang hidupnya kekal. Kita sementara, sedikit punya nilai atau sedikit berharga, nggak banyak, nggak berharga. Lalu dibuatnya berkurang. Memang kita dibuat ini berkurang. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Manusia itu penuh dengan banyak kecacatan. Manusia itu penuh dengan dosa. Manusia itu penuh dengan banyak yang tidak beres dalam kehidupan manusia. Untuk itu saudara, saya mau simpulkan begini. Dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga definisi Kamus Alkitab atau Kamus Bahasa Asli, saya dapat simpulkan begini. Kenapa Tuhan itu buat kita hampir sama? Karena Tuhan mau bilang begini, dalam kekuranganmu, dalam keterbatasanmu, aku buat engkau seperti itu supaya engkau bisa menggantungkan hidupmu sepenuh kepada Allah. Dalam kekuranganmu, dalam keterbatasanmu, dalam kelemahanmu, aku pandang engkau sebagai berharga. Amin ya. Ya, saya simpulkan dari definisi kamus ini, Tuhan kenapa buat kita itu hampir sama? Karena Tuhan bilang gini, dalam hidupmu banyak kekurangannya, dalam hidupmu banyak kelemahannya, dalam hidupmu mungkin banyak persoalannya, banyak pergumulannya, banyak hal yang mungkin kurang sekali dalam hidupmu, namun aku memandang engkau sebagai orang yang berharga. Amin ya. Benar saudara, dalam hidup kita sebagai manusia, saya percaya bahwa kita semua banyak kekurangannya. Untuk itulah adanya salon. Untuk itulah produk-produk make up laris. Untuk itulah banyak alat-alat kesehatan yang laris. Kenapa? Karena kita banyak kekurangannya. Ya kan? Hidungnya pesek sedikit, pergi operasi supaya hidungnya mancung, ya kan? Rambutnya keriting, dibonding supaya lurus. Menunjukkan bahwa kita memang sebenarnya kita mau sempurna, tapi kita sadar bahwa kita ini manusia yang terbatas. Amin ya. Bilang kepada kiri kanan, ya, kita ini terbatas. Kita sebagai manusia yang dibuat hanya hampir sama, ya kan? Sedikit berkurang,
sedikit, ya kan? Namun Tuhan bilang ini, aku menilai engkau berharga. Amin ya. Kita mungkin pasangan suami istri merasa bahwa istri saya banyak kurangnya, suami saya banyak kurangnya. Iya benar, memang kita dari sana Tuhan tidak bikin kita sempurna. Kadangkala kita menikah, waktu kita lihat sebelum nikah, lihat ini kayak wanita idaman, ini kayaknya cowok idaman. Lalu kita pikir saya menikah dengan dia pasti semuanya sempurna. Saya menikah dengan dia pasti semuanya enak. Waduh, dia ini pasti banyak duitnya. Kalau saya menikah dengan dia pasti sempurna. Waduh, dia punya mobil. Waduh, dia punya fasilitas. Waduh, dia punya ini dan punya itu. Seandainya saya menjadi pendampingnya, hidup saya enak. Seandainya saya ada di keluarga itu, seandainya saya ada dalam rumah tangga itu, seandainya saya lahir dari keluarga itu, maka pasti saya ini sudah sempurna. Enak semuanya. Tapi ternyata Alkitab bilang Tuhan membuat kita tuh hampir sama dengan dia, banyak kurangnya. Kadang-kala kita berpikir bahwa dengan adanya fasilitas yang ada, dengan kegantengan kita, dengan semua cover yang ada, kita berkata bahwa itu adalah orang yang sempurna. Tapi ketika engkau masuk ke dalam, engkau tahu ternyata tidak seindah yang saya bayangkan sebelumnya. Amin ya saudara. Makanya saudara, dengan kata lain saya mau bilang begini, Tuhan kenapa tidak buat kita sempurna, tapi Tuhan membuat kita sedikit sama, supaya apa? Kita ini sadar bahwa kita banyak kelemahannya. Kita harus sadar bahwa kita dalam hidup ini banyak kekurangannya. Kita harus sadar bahwa kita ini tanpa Tuhan tidak ada arti apa-apa. Kita harus sadar bahwa kalau bukan Tuhan yang buat kita, kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Kita harus sadar bahwa dalam kekurangan itu Tuhan mau datang untuk mengatakan kepada kita, kamu berharga. Perhatikan waktu Yesus datang ke dalam dunia, yang Yesus cari bukan orang yang hebat, tapi Yesus cari adalah orang-orang yang kurang. Itu menunjukkan, menggambarkan bahwa Tuhan menghargai orang-orang yang kurang. Amin ya. Tuhan mencari pelayan. Kenapa tidak Tuhan cari orang yang hebat menyatakan kemuliaan Tuhan, tapi seorang pelayan seperti Petrus dan kawan-kawan yang lain-lain. Kenapa? Karena Tuhan mau bilang begini, lewat kekuranganmu aku mau pakai engkau menjadi luar biasa. Amin. Lewat kekuranganmu Tuhan buat kita hampir sama, supaya lewat kekuranganmu, lewat keterbatasan itu Tuhan mau jadikan engkau menjadi luar biasa. Kalau engkau sudah hebat, maka tidak mungkin Tuhan membuat engkau luar biasa. Tapi justru engkau tidak hebat, justru engkau merasa kurang, justru engkau merasa tidak mampu. Disitulah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Amin. Lalu saya catat di sini saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa Tuhan itu membuat kita hampir sama. Kenapa Tuhan itu tidak membuat kita sama seperti Dia, tapi kenapa Tuhan itu membuat kita hampir sama. Mazmur pasal yang ke-8 ini memberikan gambaran itu kepada kita, memberikan jawaban itu kepada kita. Ada dua jawaban Rasul, ada dua jawaban Mazmur Daud kepada kita hari ini, menjawab kenapa kita dibuat hampir sama, kenapa kita dibuat berkurang, kenapa kita dibuat tidak sempurna, kenapa kita tidak dibuat untuk memiliki kekekalan dari awal, kenapa kita dibuat maha hadir, kenapa kita tidak dibuat maha kuasa, kenapa kita tidak dibuat kekal, tapi kita dibuat kurang. Tujuannya apa? Apa maksudnya Tuhan? Ada dua alasan, maka kita akan temukan dua alasan itu di Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2. Mazmur 8 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Saya berharap Bapak Ibu boleh buka Alkitab di rumah. Kalau enggak, saya sudah siapkan slide yang sama-sama kita menyimaknya. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 2.
Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Ayat yang kedua berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Kenapa Tuhan itu tidak buat kita seperti Dia seutuhnya? Kenapa Tuhan membuat kita ini berkurang? Kenapa Tuhan membuat kita ini hampir sama seperti Allah? Ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Perbedaannya adalah Dia yang maha kuasa sedangkan kita tidak maha kuasa. Kesamaannya adalah Allah itu kasih maka kita juga bisa melakukan kasih. Allah itu sabar maka kita pun bisa sabar. Allah itu baik maka kita pun bisa berbuat baik. Nah, kenapa Mazmur Daud mengungkapkan bahwa Tuhan itu membuat kita hampir sama? Alasan yang pertama adalah Tuhan dalam ayat yang ke-1, pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 2, Tuhan mau bilang begini, hanya Tuhan yang layak disembah. Amin ya. Hanya Tuhanlah yang layak kita agungkan. Hanya Tuhanlah yang layak kita muliakan dalam kehidupan ini. Tuhan membuat kita banyak kurangnya supaya kita mau mengakui kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, keagungan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita hampir sama adalah supaya dalam hidup ini lahir pengagungan kepada Tuhan. Lahir Tuhan yang mau supaya kita lahir tindakan untuk hanya Dia yang layak disembah. Seandainya Tuhan membuat kita sempurna, maka begitu banyak dewa-dewa yang ada di bumi ini, begitu banyak orang yang mungkin sudah menyombongkan diri, begitu banyak orang yang sudah lebih hebat dan bangga dan tidak perlu Tuhan. Tapi kenapa Tuhan buat kita berkurang? Karena Tuhan mau supaya kita hanya mengagungkan Dia. Kita hanya sembah kepada Dia. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah yang lain selain daripada aku. Tuhan tidak mau kita menduakan Dia dalam kehidupan ini. Tuhan mau kita fokus kepada Dia. Hanya Dia yang layak terima pujian. Hanya Dia yang layak diagungkan. Hanya Dia yang layak disembah. Amin. Kalau hari-hari ini saudara perhatikan, kalau engkau sudah mulai mengalihkan fokusmu, tidak lagi pusat perhatianmu, penyembahanmu sudah tidak lagi kepada Tuhan, maka engkau mulai hati-hati hari-hari ini. Amin ya. Ya, kenapa kenapa Tuhan itu membuat supaya kita itu layak disembah? Maka kita temukan ada 3 jawaban lagi di dalam ayat yang ke-1 ini. Hanya Tuhan yang layak disembah. Yang pertama adalah Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami. Kenapa Dia hanya layak disembah? Raja Daud mengakuinya begini. Ya Tuhan, Tuhan kami. Saya mencatat di sini kenapa Mazmur bilang begini. Ya Tuhan, Tuhan kami. Artinya begini saudara. Raja Daud menyadari perkataan yang diungkapkan oleh anaknya. Amsal pasal yang ke-6 pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kenapa Tuhan itu mau supaya Dia layak disembah? Kenapa? Karena Tuhan mau bilang begini, seperti Raja Daud bilang begini, ya Tuhan, Tuhan kami. Amsal bilang begini, akuilah Dia dalam segala jalanmu, dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan dalam setiap apa yang engkau lakukan. Mengakui Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka Tuhan bilang begini, Dia akan meluruskan jalanmu. Dia akan meluruskan hidupmu yang dikatakan banyak kurangnya. Dia akan meluruskan masalahmu. Dia akan meluruskan pergumulanmu.
Akuilah dia dalam kehidupan. Kalau hari-hari ini engkau mulai mungkin bergeser pandanganmu, mungkin mulai bergeser pusat perhatianmu kepada Tuhan, maka Tuhan mau bilang begini, kembali itu kepada Tuhan dan akuilah dia dalam segala jalanmu. Bahkan boleh kita bandingkan di Amsal 16. Kita maju lagi di Amsal 16. Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin ya. Kenapa Tuhan itu mau buat kita hampir sama seperti dia? Supaya kita dapat menyerahkan. Ya kan? Tuhan hanya dia mau bilang gini, hanya saya yang mampu menyelesaikannya. Maka dibilang gini, supaya kita bisa menyerahkan semuanya kepada dia. Kalau seandainya semua orang sudah hebat, maka tidak mungkin orang mengandalkan Tuhan lagi dalam kehidupan ini. Tidak mungkin lagi orang mencari Tuhan. Tidak mungkin ada perkataan, ya Tuhan, Tuhan kami. Tidak ada pengakuan dari kita kepada Tuhan. Maka Amsal bilang begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segalamu. Serahkan kepada Tuhan apa yang mau kau buat, apa mau engkau kerjakan, apa yang kau mau sedang usahakan, apa yang sedang engkau gumuli hari ini, apa yang sedang engkau mau rencanakan untuk berhasil. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Percayakan itu semua kepada Tuhan. Maka dikatakan Tuhan akan meluruskan itu semua bagi kita. Amin ya. Sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latumetan, serahkan semua itu kepada Tuhan. Tuhan membuat kita hampir sama seperti dia, karena Tuhan mau supaya kita menyerahkan segala kekurangan kita. Tuhan mau menyerahkan segala masalah kita, segala pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan meluruskannya bagi kita. Amin ya. Tuhan melaksanakan itu bagi kita. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Niatmu seperti apapun, percayakan itu kepada Tuhan, maka terlaksana. Segala rencana, segala apapun yang kita kerjakan, kalau mau untuk semua itu berhasil terlaksana, percayakan itu kepada Tuhan. Amin ya. Yang kedua, yang pertama adalah kenapa Tuhan itu membuat kita hampir sama seperti Allah, karena hanya Tuhan mau supaya hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak diagungkan. Hanya dalam konteks hanya Dia diagungkan dan layak disembah itu yang pertama dikatakan kita mau supaya mengakui Tuhan dalam setiap hidup kita. Yang kedua adalah di ayat yang ke Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2 kita temukan di situ ada kalimat betapa mulianya namamu. Kenapa Tuhan itu mau supaya hanya Dia yang layak disembah? Karena hanya Dia yang bisa meluruskan masalah kita. Hanya Dia yang bisa membuat rencana kita berhasil. Kedua, kenapa Tuhan itu hanya layak disembah? Karena dikatakan betapa mulianya namamu. Betapa mulia, betapa agunglah namamu. Apa maksudnya adalah bahwa nama Tuhan itu sangat berkuasa. Amin. Bahwa nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Bahwa Yesus adalah nama yang berkuasa. Mari kita buka di Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. Bagaimana nama ini adalah nama yang berkuasa. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu perhatikan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, segala yang ada di bawah bumi. Di surga sana nama itu berkuasa. Amin. Di bumi ini nama itu dikatakan nama yang berkuasa. Bahkan di alam maut
Nama itu nama yang berkuasa. Dari mana kita temukan itu? Coba kita bandingkan dengan Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus mendekati mereka dan berkata bahwa telah diberikan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi. Filipi dan Rasul Paulus mengakui itu. Nama itu adalah nama yang berkuasa. Raja Daud berkata, "Betapa mulianya lah namamu." Bahkan Yesus berkata, "Apapun yang kamu minta untuk saya lakukan, mintalah dalam namaku, maka aku akan melakukannya." Nama itu nama yang berkuasa. Sekarang saudara, dengan nama ini kita membuka banyak hal ada di dunia ini. Dengan nama ini kita membuka banyak hal yang ada di surga. Dengan nama ini kita bisa membuka banyak hal yang mungkin ada di bawah bumi atau dunia orang mati. Kenapa? Dengan nama Yesus kita meminta kesembuhan terjadi. Dengan nama Yesus kita mengusir setan, itu terjadi. Dengan nama Yesus perkara yang hebat kita boleh alami dalam kehidupan. Hanya nama Tuhan yang kita agungkan dalam kehidupan ini. Hanya nama Yesus yang layak dipuji dan disembah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu perhatikan, Raja Daud menyadari betapa gentarlah semua orang terhadap namamu. Nama itu nama yang menggetarkan. Nama itu sedang mengguncang banyak orang. Nama itu mungkin saat ini engkau sedang menonton saya mau beritahu kepadamu bahwa nama Yesus nama yang berkuasa. Semua lidah akan mengakui bahwa nama itu nama yang berkuasa. Nama itu mengguncang jiwamu. Nama itu mengguncang imanmu hari ini. Nama Yesus. Nama yang telah menggentarkan engkau. Membuat engkau kagum. Amin ya. Nah yang ketiga. Kenapa Tuhan itu membuat kita hampir sama dengan Allah? Karena Tuhan mau bilang begini, hanya Tuhan yang layak disembah. Kenapa hanya Tuhan yang layak disembah? Maka dikatakan kita harus mengakui Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan meluruskan jalan kita. Kenapa Tuhan itu layak disembah? Karena namanya ada nama yang berkuasa. Namanya diberikan kepada dia yaitu nama Yesus. Segala kunci kerajaan di surga maupun kunci kerajaan di bumi ini telah diberikan kepada dia. Dengan kata lain, semua kunci masalahmu, semua kunci persoalanmu, semua kunci pergumulanmu hanya yang kau temukan ada kuncinya bila engkau ada di dalam Yesus. Amin. Bila engkau miliki yang namanya Yesus, bila Yesus ada dalam hatimu, bila Yesus ada dalam hidupmu, maka percayalah semua tujuan hidupmu berhasil dalam hidupanmu. Yang ketiga adalah di ayat yang kedua, di Mazmur pasal ke-8 ayat yang kedua dikatakan keagunganmu mengatasi langit. Amin ya. Bapak Ibu perhatikan di situ. Ada di ayat yang kedua, Mazmur pasal 8 ayat yang kedua memberikan gambaran di situ ada kata-kata keagunganmu mengatasi langit. Keagunganmu mengatasi langit. Saya mau bilang begini, kenapa hanya dia layak disembah? Karena hanya Yesus, hanya Tuhan yang banyak melakukan mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Hanya Tuhan bisa menyelesaikan semua pergumulan kita. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan usahamu. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan rumah tanggamu. Hanya Tuhan yang bisa mengatasi banyak hal. Amin ya. Ketika bangsa Israel berada di Laut Tiberau, mereka maju ada laut. Mereka menghadap ke kiri ada gunung. Mereka menghadap ke kanan ada gunung. Mereka menengok ke belakang ternyata ada pasukan Firaun yang sedang mengancam mereka. Kita mungkin berada di tengah-tengah yang terjepit hari ini. Kita mungkin maju kena
mundur kena. Kita ke kiri kena, kita ke kanan kena. Kita mungkin mau minta tolong ke kiri, buntu. Kita mau minta tolong ke kanan, buntu. Kita mau melangkah maju, buntu. Kita mau mundur, buntu. Kita ada di tengah, tapi kita kadang lupa dari atas ternyata masih ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang mengatasi banyak hal, itu mampu melakukan banyak hal dalam kehidupanmu. Dari atas kita berteriak, Tuhan tolong saya, pertolongan itu terjadi. Amin. Ketika semua tidak ada yang bisa menyelesaikan kita, ternyata hanya Yesus, hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan banyak persoalan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa mampu menyelesaikan hidupmu dari sekarang selama-lamanya yang kau akan dipegang, dituntun oleh Tuhan. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan di GBI Double-C Latumentan, ingat baik-baik, hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalahmu. Kita cari pertolongan kepada teman, saudara, bukan pertolongan kita dapat, bahkan masalah. Carilah pertolongan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mengakui Dia dalam jalan segala jalannya, menyebut nama Dia. Percayalah, Dia mampu mengatasi banyak hal. Raja Daud mengakui itu. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan dia. Bagaimana Tuhan melepaskan dia. Bagaimana Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Seorang gembala. Seorang yang tidak dipandang. Seorang yang waktu pemilihan dia menjadi raja. Diperhadapkan seorang yang tidak gagah perkasa. Seorang yang dikatakan kemerah-merahan. Yang banyak kurangnya. Seorang yang hanya sebagai seorang gembala di padang yang tidak dianggap, bukan seorang pasukan perang yang gagah perkasa, tapi seorang sederhana, seorang biasa. Namun dalam keterbatasan itu Tuhan nyatakan kemuliaannya. Makanya ditulis begini, betapa agunglah Tuhan itu yang mengatasi banyak hal. Karena dia alami sendiri. Bagaimana kehidupannya dia, bagaimana pergumulan dia, bagaimana dia dilepaskan dari kejaran Saul yang coba untuk membunuh dia, namun dia lepaskan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari saudara, Tuhan membuat kita hampir sama seperti dia adalah Tuhan mau bahwa kita hanya mengakui dia sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Hanya dia yang layak disembah, hanya dia yang layak diagungkan, hanya dia yang hanya kita bisa andalkan, hanya dia yang bisa mengatasi banyak hal, hanya dia yang punya nama yang berkuasa, hanya dia yang layak diagungkan. Oleh karena itu saudaraku, mari semua sidang jemaat Tuhan dan kita semua yang ada, kembali kita membangun pusat perhatian kita kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan itu membuat kita hampir sama? Mazmur pasal ke-8 ayat yang ketiga. Kita kembali ke Mazmur pasal ke-8 ayat yang ketiga. Saya mau supaya kita sama-sama mengerti step by step. Mazmur pasal ke-8. Dari mulut bayi-bayi. Saya ulangi. Mazmur pasal ke-8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena satu, lawanmu, dua, untuk membungkam musuh, dan yang ketiga pendendam. Kenapa Tuhan itu membuat kita hampir sama? Karena kalau kita perhatikan di sini adalah, saya catat di sini dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, saya temukan begini saudara, bahwa dari sejak mula, sejak kita jadi bayi, sejak kecil, ada dasar yang Tuhan mau bangun. Ada dasar yang teguh Tuhan letakkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Begitu kita lahir, begitu kita menjadi manusia, Tuhan mau meletakkan dasar yang teguh dalam kehidupan ini. Kenapa Tuhan itu membuat kita hampir sama seperti dia? Yang pertama adalah hanya Tuhan yang layak disembah. Yang kedua, kenapa Tuhan itu membuat kita hampir sama seperti dia? Karena
kita mau diletakkan dasar yang teguh ketika kita memulai kehidupan ini. Ada dasar yang teguh yang Tuhan mau letakkan dalam kehidupanmu. Ada dasar kekuatan yang teguh Tuhan mau letakkan dalam kehidupanmu. Tuhan tidak membuat kita sempurna. Tuhan membuat kita kurang. Tuhan membuat kita sedikit punya nilai. Kenapa? Karena Tuhan mau meletakkan dasar kekuatan teguh dalam hidupanmu. Dasar kekuatan teguh Tuhan mau letakkan sejak dari awal. Dari kecil. Dari kehidupan orang yang kecil yang polos. Gampang dibentuk, gampang diletakkan dasarnya. Begitu engkau terbentuk menjadi manusia, ada dasar yang Tuhan sudah mulai bangun dalam kehidupanmu. Inilah yang saudara, kenapa Tuhan tidak buat kita sempurna. Karena Tuhan mau meletakkan dasarnya sejak kita kecil. Apa dasarnya? Apa yang mau Tuhan bangun? Apa yang Tuhan mau bangun dari kecil? Ada 3 yang Tuhan mau bangun. Dasar itu Tuhan mau letakkan. Yang pertama, kenapa Tuhan itu mau bangun itu? Karena ada lawan. Yang kedua, karena ada musuh. Yang ketiga, karena ada pendendam. Apa maksudnya ini Pak Kem ya? Ada musuh, ada lawan, ada pendendam. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ada 3 alasan ini yang saya ingin bagikan kepada kita. Ada 2 alasan kenapa Tuhan itu membuat kita bersama. Karena hanya Tuhan yang layak disembah. Yang kedua, karena Tuhan mau letakkan dasar yang teguh. Yang dasar yang teguh yang Tuhan mau letakkan adalah karena ada lawan. Bapak Ibu perhatikan di sini. Maka saya catat di sini saudara. Lawan itu artinya seteru atau musuh pribadi. Oh, yang punya musuh-musuh pribadi berkata, saya punya musuh pribadi. Saya rasa semua orang punya musuh pribadi. Ini bukan berbicara tentang musuh pribadi, artinya teman kita, sahabat kita, atau kerabat kita, suami kita, istri kita, atau orang di sekitar kita. Bukan. Karena Alkitab begitu. Lawanlah iblis. Iblis itu berjalan seperti singa yang mengaumong untuk menjatuhkan kita. Musuh kita bukan soal bukan darah dan daging. Lawan kita itu bukan, saudara. Tapi apa maksudnya ayat ini? Ya kan? Saya mau bilang begini, saudara. Saya mau catat begini. Dari ayat ini saya mau bilang begini. Ternyata dasar yang Tuhan mau bangun adalah Tuhan mau bilang begini. Mampu kita mengendalikan diri ini. Artinya sebenarnya musuh yang paling kita takutkan ini adalah lawan pribadi. Artinya pribadi kita ini. Kita mampu tidak menguasai diri ini. Kita mampu tidak menguasai diri kita sendiri. Ini yang menjadi persoalan. Kita mampu tidak mengendalikan diri kita. Ini adalah musuh pribadi yang gak kelihatan. Karena yang tahu adalah kita sendiri. Yang tahu adalah kita, yaitu diri kita sendiri. Oh, jadi saya bisa melawan diri. Ya, kita harus melawan diri ini. Kita melawan dengan bangun pagi. Kita melawan kemalasan ini. Kita melawan emosi kita. Kita melawan apalagi? Menguasai diri. Maka Amsal bilang begini. Amsal. Saya ingin bawa kita untuk banyak baca ayat. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau kita bisa menguasai diri kita, maka kita dikatakan seperti orang yang habis perang terhadap sebuah kota dan kita bisa merebutkan kota itu. Kalau kita bisa menguasai diri kita, maka kita bisa banyak melakukan perkara yang hebat dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah menguasai kota. Artinya ada dampak di luar daripada diri ini. Kita bisa memberikan dampak kepada kota-kota. Orang lain melihat kita. Orang lain melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita mampu mengendalikan diri kita. Kita maju lagi di Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Amsal pasal yang ke-25 ayat ke-28.
Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin ya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, sama seperti kota yang temboknya roboh. Akhirnya gampang musuh masuk. Akhirnya gampang iblis masuk untuk menggerogoti kita, untuk menghancurkan kita, untuk membuat peperangan dalam kehidupan ini, untuk membuat kita kalah terus dalam kehidupan ini. Oleh karena itu dasar yang Tuhan mau bangun, dasar yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita sejak dari awal adalah Tuhan membangun dasar penguasaan diri. Ada musuh pribadi, ada lawanmu. Lawan bukan kawanmu, ada lawanmu, musuh pribadi. Musuh pribadi kita adalah menguasai diri ini. Kita baca lagi Galatia pasal ke-5 ayat 22 sampai 23. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Amin ya. Bapak Ibu baca di situ, salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Dengan kata lain, Tuhan mau taruh buah-buah roh itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat. Kita seperti orang yang sedang merebut kota. Ada kemenangan yang kita alami dalam kehidupan ini. Kemenangan pertama, kita menang terhadap diri ini. Hal yang luar biasa, gak gampang. Kita menang terhadap tembok-tembok kemalasan. Kita menang terhadap tembok-tembok kemunafikan. Kita menang terhadap tembok-tembok kebohongan. Enggak gampang. Ya. Mari saudara. Yang kedua, saya catat di sini adalah saya catat di sini adalah di ayat yang ke Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 ada kata membungkam musuh. Apa maksudnya? Ada kata membungkam musuh. Saya coba membuka itu dan menemukan dalam kamu membungkam musuh artinya menutup mulut supaya diam. Membungkam musuh. Menutup mulut supaya diam. Tidak banyak bicara, tidak banyak bersuara, bising, menutup mulutnya, membungkam musuh. Saya sedang tidak berbicara tentang musuh karena setan, tapi saya sedang berbicara karena ayat ini konteksnya dari dasar bayi Tuhan sudah meletakkan dasar. Tujuannya adalah satu, supaya karena ada lawanmu artinya ada musuh pribadi, yaitu diri kita. Kita harus kuasai. Tuhan mau letakkan dasar yaitu roh yang ada dalam diri kita untuk bisa menguasai diri, bisa mengekang diri sehingga kita bisa merebut kota. Kalau kita tidak menguasai diri maka kita seperti tembok kota yang roboh, gampang masuknya. Yang kedua dikatakan adalah membungkam musuh atau menutup mulutnya supaya diam. Dengan kata lain saya bilang begini saudara, orang yang mau diberkati, orang yang karena dasar yang bangun adalah menguasai lidah kita. Kita mampu untuk menguasai lidah ini. Lidah ini Alkitab juga berkata ini liar saudara, harus dikendalikan. Kendalikannya kapan? Sejak dari kecil. Harus ada letakkan dasarnya untuk mendidik dia untuk berkata yang benar, untuk mendidik dia untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, mendidik dia untuk berbicara yang baik, yang sopan. Kalau sejak dari kecil engkau bangun dia dengan kata-kata hujatan, maka yang kau tuai ada kata-kata hujatan juga. Sejak dari kecil engkau bangun dia dengan kata-kata maki-makian, maka begitu besar dia pun akan maki-maki. Maka Tuhan menyadari akan hal itu, bahwa kita ini banyak kurangnya. Karena itu Tuhan membuat kita hampir sama seperti dia, karena Tuhan mau meletakkan dasar itu sejak kecil. Dasar sejak kecil yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita menguasai diri ini. Dasar yang kecil yang kedua adalah supaya kita bisa mengendalikan lidah ini. Kenapa kita perlu mengendalikan lidah ini? Karena Amsal 10 berkata ayat 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya
berakal budi. Menguasai lidah. Dasar yang Tuhan bangun adalah supaya kita menguasai lidah. Karena apa? Orang yang menguasai lidahnya adalah orang yang berakal budi, orang yang berhikmat, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hebat. Bisa menguasai lidahnya. Dikatakan lagi lebih jauh, kita bandingkan beberapa ayat. Ayat pasal 12 ayat 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kita mampu mengendalikan lidah ini, maka akan kita keluar dari kesukaran. Ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam rumah tangga karena kita tidak menguasai lidah ini. Karena kita tidak bisa menguasai bibir ini. Maka dikatakan Amsal, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Kalau kita tidak menguasai lidah ini, maka kita diibaratkan seperti orang yang jahat. Namun tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kita dapat keluar dari setiap persoalan kehidupan yang ada. Persoalan dalam rumah tanggamu, persoalan dalam apapun, engkau bisa keluar. Kenapa? Karena engkau mampu menguasai lidahmu. Ya, kita buka lagi, ada beberapa ayat saudara. 13 ayat yang ketiga, Amsal 13 ayat yang ketiga. Amsal 13 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya, akan ditimpa kebinasaan. Dan masih banyak lagi. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saya sudah pernah khotbahkan itu. Oleh karena itu kita hati-hati pergunakan lidah ini. Amin. Dasar yang Tuhan membangun adalah supaya kita bisa menguasai lidah ini. Bisa menguasai bibir ini. Kalau kita bisa menguasai bibir ini, hidup dan mati kita ditentukan oleh bibir ini. Oleh karena itu kita jaga baik-baik dengan ucapan ini. Kita jaga baik-baik dengan perkataan kita. Bahwa perkataan kita adalah perkataan yang kuasa. Perkataan kita adalah perkataan yang punya dampak dan efek. Oleh karena itu Tuhan sejak dari kecil Tuhan mau letakkan dasar penguasaan diri, dasar penguasaan lidah ini ada dalam kehidupan kita. Dasar yang pertama Tuhan membangun adalah supaya kita dapat menguasai diri. Dasar yang kedua yang Tuhan mau bangun adalah supaya kita dapat menguasai lidah kita. Memang gak gampang. Lidah itu Alkitab bilang liar. Oleh karena itu kita hati-hati. Dikatakan di Yakobus seperti lidah itu seperti api yang bisa membakar. Hal yang kecil tapi bisa membakar. Lidah itu juga diumpamakan seperti kemudi. Kapal yang besar tapi ada kemudi yang kecil yang bisa mengendalikan. Dan dasar itu Tuhan meletakkan bagi kita. Amin. Jemaat Tuhan di GBI Double C Latu Menten, Tuhan membangunkan dasar itu dalam kehidupanmu. Tuhan mau supaya engkau bisa mengendalikan lidahmu. Kalau engkau bisa mengendalikan lidahmu, maka beruntunglah kehidupanmu. Maka tidak ada kesukaran lagi dalam kehidupanmu. Maka apapun yang kau kerjakan berhasil karena engkau mampu menguasai lidahmu. Yang ketiga, dasar yang Tuhan mau bangun itu apa? Bagian Mazmur pasal ke-8 ayat yang ke-3 Bapak Ibu temukan pendendammu. Ya kan? Ada pendendam. Saya temukan pendendam itu apa saudara? Pendendam adalah keinginan keras untuk membalas dendam. Kalau ada hari-hari ini dalam kehidupanmu, maka saya mau bilang kepada kita semua yang hari ini. Ada keinginan yang keras untuk dendam. Dendam. Tuhan mau meletakkan dasar yang teguh adalah karena apa Tuhan mau letakkan itu dasar yang teguh udah sejak dari kecil. Karena ada keinginan keras untuk dendam. Sifat kita ini adalah ketika kita dilukai, ketika kita dikecewakan, ketika kita dicaci maki, ketika kita direndahkan, dihina, dibuat seperti apa. Ada keinginan sakit hati itu luar biasa dan ada keinginan untuk kita membalas dendam.
Dan sejak dari kecil Tuhan bilang, saya mau letakkan dasar yang benar-benar, dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Adalah kenapa? Supaya kita bisa keluar dari setiap masalah yang ada. Kenapa saudara? Saya mau catat di sini, Tuhan mau bilang begini saudara. Tuhan mau membuat kita sejak dari kecil Tuhan mau letakkan dasar. Karena Tuhan mau supaya sejak dari kecil pun kita belajar untuk mengampuni. Ada pendendam, lawanannya harus dengan mengampuni. Gak gampang melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai kita. Itu gak gampang. Tapi Tuhan ajarin kita sejak dari kecil, kita harus mengampuni. Ada roh-roh pendendam yang sedang ini diperhadapkan kepada kita. Tapi kalau orang melepaskan pengampunan adalah orang yang punya dasar yang teguh di dalam Tuhan. Dasar itu Tuhan bangun dalam kehidupan kita. Maka kita harus melakukan pengampunan bagi siapapun yang mungkin melukai kita. Yang pasangan suami istri, kalau engkau sedang dilukai, engkau sedang disakiti, lepaskan pengampunan. Kenapa kita lepaskan pengampunan? Karena Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus berkata demikian. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15. Matius pasal yang ke-6 ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan. Tuhan mau letakkan ini dasar dari kecil supaya ada roh, selalu ada roh pengampunan. Kenapa? Karena kalau kita mengampuni, Bapa kita di surga pun mengampuni kita. Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapa pun mengampuni kita. Oleh karena itu saudara, dasar ini harus dilakukan sejak dari awal. Kalau coba Bapak sejak dari awal kita ajarin tentang dendam, balas dendam, tentang sakit hati terus. Tapi kita ngajarin adalah, kita ngajarin dia untuk melepaskan pengampunan. Kita mengajari dia untuk melepaskan roh pengampunan buat orang yang melukai. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, karena jikalau kita tidak mengampuni, Bapa kita di surga pun tidak mengampuni kita. Mari kita banding lagi dengan Markus pasal 11 ayat 25. Markus 11, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Kalau kita pergi berdoa, tapi kita ingat terhadap kesalahan orang lain, ampuni itu dulu. Amin. Dasar yang Tuhan mau letakkan dalam kehidupan kita adalah dasar atau roh pengampunan itu harus ada sejak awal. Sejak awal engkau bentuk, sejak awal engkau lahir, sejak engkau ada, maka engkau punya roh pengampunan itu. Amin ya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar dua hal. Tapi banyak banget poin yang lain. Dua hal kenapa Tuhan membuat kita hampir sama, karena hanya Tuhan yang layak disembah. Akuilah Tuhan dalam kehidupanmu, maka semua rencanamu akan berhasil. Kenapa? Betapa mulia ada nama Tuhan yang berkuasa. Betapa agungnya Tuhan mampu mengatasi banyak hal dalam kehidupannya. Yang kedua, karena Tuhan mau meletakkan dasar yang teguh dalam kehidupan ini. Kenapa ada dasar yang teguh? Supaya kita bisa menguasai diri. Supaya kita bisa menguasai lidah ini. Supaya kita bisa mengampuni. Amin ya. Itu maksud dan sasaran saya, supaya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita kenapa dibuat hampir sama? Karena Tuhan mau meletakkan dasar yang kuat. Karena Tuhan mau meletakkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan. Sesuatu yang luar biasa adalah apa? Penguasaan diri ini. Sesuatu yang luar biasa itu apa? Menguasai lidah. Sesuatu yang luar biasa itu apa? Sesuatu yang luar biasa adalah mengampuni. Ya kan? Itu luar biasa. Bagi orang lain tidak luar biasa, tapi engkau mengampuni orang yang melukaimu itu luar biasa. Engkau mengampuni orang yang baik kepada kamu, hal yang biasa. Tapi engkau mengampuni orang yang menyakiti engkau, menyinggung engkau, memaki engkau, menjotos engkau, menonjok engkau, menipu engkau, hal yang luar biasa. Dan itu diletakkan Tuhan sejak dari awal. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua, membawa kita memahami betapa pentingnya hidup kita tergantung kepada Dia.
Dia membuat kita hampir sama supaya dalam keterbatasan kita. Dia membuat kita hampir sama supaya kita mampu membungkam banyak hal dalam kehidupannya. Supaya kita mampu lewat dengan dia kita bisa menang dalam kehidupannya. Hanya lewat dia kita bisa berhasil dalam kehidupan. Hanya lewat dia kita bisa mengalahkan banyak hal. Hanya dia saja yang punya kunci untuk membuka banyak hal dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Meteraikan itu semua dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk terus menggantungkan hidup kami kepadamu. Terus Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Dan yang kedua adalah Engkau boleh meletakkan dasar-Mu yang teguh dalam. Dasar yang teguh adalah Engkau mau supaya kami bisa menguasai diri. Engkau mau supaya kami bisa menguasai bibir ini. Dan Engkau mau kami supaya melepaskan pengampunan. Tolong kami Bapa, karena kami mau supaya hidup kami lihat hari-hari kami hari-hari yang berhasil. Kami mau lihat hari-hari kami hari-hari yang beruntung. Ada banyak hal persoalan pergumulan kehidupan yang terjadi. Namun kami percaya Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan. Jika Tuhan jumpai hari ini anak-anak-Mu yang saat ini bergumul dalam kehidupan rumah tangga, bergumul dalam apapun, Tuhan tolong mereka hari ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama adalah, pertama kita minggu depan tetap masih ibadah live streaming. Dan yang kedua, Bapak Ibu boleh membutuhkan pelayanan pastoral berupa pernikahan, penyerahan anak, kedukaan, doa dan besuk atau ucapan syukur atau apapun itu, Bapak Ibu boleh menghubungi kami lewat WhatsApp dengan nomor yang ada dan kami akan melakukan teknisnya lebih jauh lagi. Dan buat Bapak Ibu yang ingin supaya didukung oleh kami dalam doa, Bapak Ibu boleh WhatsApp saya, nomor WhatsAppnya Bapak Ibu memperoleh di running text yang ada. Dan minggu depan kembali lagi kita bahas tentang siapakah kita sehingga Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Saya berharap Bapak Ibu ada lagi di minggu depan. Pelajaran hari ini kita sudah selesai di pelajaran yang ketiga dan kita akan masuk di pelajaran yang keempat di minggu keempat. Kita satu hati dan kita berdoa juga buat Dev yang mungkin saat ini berada di garis depan dalam penanganan COVID supaya Tuhan lindungi dia sehingga dia tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kita satu hati buat anak-anak Tuhan yang lain yang bergumul buat rumah tangga. Biarlah Tuhan tolong mereka yang saat ini mungkin berhadapan dalam rumah tangganya yang mungkin kurang harmonis. Kita berdoa supaya rumah tangga itu kembali harmonis. Kita juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan supaya mereka juga mendapatkan pekerjaan. Berdoa juga buat jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang saat ini usahanya lagi lesu supaya Tuhan juga buka jalan. Kira-kira ada beberapa pokok doa itu. Bapak Ibu boleh satu hati dengan saya untuk sama-sama kita boleh menopang dan mendukung. Dan juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul untuk keturunan. Yang mereka sudah berdoa dan berharap namun sampai hari ini belum dapat keturunan. Kita terus berdoa bersatu hati, percaya Allah mengatasi banyak hal, melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Bahkan juga anak-anak orang tua yang saat ini juga berdoa buat anak yang ada dalam kandungannya supaya anak itu boleh lahir dengan normal, sehat selalu. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin silakan WhatsApp saya, silakan inbox saya dan sampaikan permohonan pokok doa Bapak Ibu. Mari kita satu hati berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa siang hari ini bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah ini kami mendengar firman-Mu. Kenapa Tuhan kami boleh dijadikan sama seperti Engkau? Karena Tuhan mau supaya hanya Engkau Tuhan yang layak disembah dan diagungkan dalam kehidupan ini. Karena Engkau mau meletakkan dasar yang teguh dalam kehidupan kami. Dasar yang teguh adalah Engkau mau supaya kami menguasai diri kami. Dasar yang teguh adalah Engkau mau supaya kami menguasai bibir ini. Dasar yang teguh adalah Engkau mau supaya kami
melepaskan pengampunan buat orang lain. Mari Bapa, Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami dengan roh-Mu, dengan tuntunan-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga kami mampu menaati firman-Mu. Karena lewat menaati firman-Mu ada sukacita, ada kabar gembira, ada hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan ini. Bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan dan bersama dengan semua yang ada, kami sama-sama bersatu hati dan berdoa, khususnya buat seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan yang menyaksikan kami hari ini, yang bergumul untuk pekerjaan. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, agar ada jalan keluar bagi mereka. Yang bergumul buat usahanya, supaya usahanya kembali bergairah, kembali lancar. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan tolong, Tuhan campur tangan di dalam usaha mereka. Yang bergumul saat ini, yang secara khusus kami berdoa buat Dev, biarlah Tuhan tolong Bapa yang ada di garis depan untuk penanganan COVID ini. Tuhan lingkupi dia, Tuhan naungi dia Bapa, berkati kehidupannya selalu. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang saat ini bergumul, buat bayi yang ada dalam kandungannya. Tuhan tolong Bapa agar dia kembali melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Anaknya sejak kecil dijamah, ditolong, diberkati, sehingga anaknya boleh lahir dengan normal. Bahkan saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mengharapkan keturunan. Hamba berdoa Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Bapa. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Hana Tuhan ingat dan Tuhan indahkan dan membuka kandungannya, anak-Mu pun mohon kemurahan-Mu. Tuhan nyatakan itu. Kami minta dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin lemah karena sakit. Kami berdoa oleh bilur-bilur Tuhan, dia menjadi sembuh. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang lain yang saat ini, orang tua yang ada di gereja-Mu GBI WC Latumanten. Dalam usia yang lanjut, kami tetap berdoa dan menyerahkan hidup mereka. Lingkupi mereka Bapa, biar manusia jasmani kami lemah, namun manusia rohani kami kuat. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Kami menyerahkan hidupan kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan bisnis kami, menyerahkan usaha kami, menyerahkan keluarga besar kami, kakak adik kami, sanak saudara, famili kami, dimanapun. Tutup bungkus kami selalu Bapa dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus meliputi kami, darah Yesus menaungi kami, darah Yesus boleh membalut kami senantiasa, sehingga kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan, aman dalam naungan-Mu, aman dalam pemeliharaan-Mu. Yang saat ini bergumul dalam rumah tangganya Bapa, yang mereka saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan, biarlah kami berdoa Bapa, roh-roh pemecah belah, roh-roh yang memporak-poranda rumah tangga yang ada, roh-roh percecokan, roh-roh pendendam, roh-roh judi, roh-roh mabuk, roh-roh kenajisan yang telah melakukan banyak hal dalam rumah tangga yang ada. Hamba-Mu cabut roh-roh penyecah belah itu dalam nama Yesus. Rumah tangga yang saat ini mungkin berada dalam ambang kehancuran, kami berdoa dipulihkan dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan kemurahan Tuhan, nyatakan berkat Tuhan. Kami berdoa buat suami-suami, Tuhan berkati mereka Bapa, Tuhan kuduskan mereka Bapa, sehingga mereka menjadi suami-suami yang dengar-dengaran, mereka menjadi suami-suami yang mengasihi. Kami berdoa buat istri-istri, Tuhan berkati Bapa, agar mereka menjadi istri-istri yang dengar-dengaran, mereka menjadi istri-istri yang taat. Kami berdoa dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak, Tuhan berkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang taat-taatan kepadamu Bapa. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berdoa buat bangsa ini, menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini Bapa, berkati pemerintah pusat sampai kepada RT RW yang ada. Rencana program yang ada Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Segala roh-roh kekacauan, roh-roh propaganda, roh-roh yang memecah belah di bangsa ini, kami hancurkan, kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Roh damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ada di negeri kami. Engkau, hati Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Berkati bangsa pilihan-Mu, berkati kami semua, berkati Salom bagi Israel, karena oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Bersyukur, berterima kasih, dan kami menyerahkan semua tangan-tangan yang terulur memberi untuk pekerjaan-Mu, baik persembahan mau perpuluhan. Tuhan memberkati setiap niat hati, setiap tangan yang beri. Mereka memberi bukan karena mereka paksaan, mereka memberi bukan karena mereka
Mereka memberi karena mereka percaya Tuhan sanggup melipat gandakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan sanggup memelihara mereka. Tuhan akan memegari lumbung-lumbung mereka. Mereka diberkati senantiasa. Bahkan tangan tidak memberi pun mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Kami semua diberkati karena nama Tuhan selalu dimuliakan dalam kehidupan kami. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Dan mari kita kembali dan melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Salam.